Baik adik-adik, ini menjawab pertanyaan Agnes Colin dan Christina yang disampaikan barusan tentang bagaimana Pak menyusun desain pemasaran, menyusun desain riset pemasaran. Adik-adik, saya mungkin akan jawabnya secara global, tapi kita kembali dulu ke apa itu desain. Kalau saya mau pergi ke tukang jahit lalu kemudian mau menjahitkan sebuah baju, maka apa yang saya lakukan? Saya pertama akan ngomong, saya mau pakai baju ini untuk apa? Jadi tujuan itu yang penting. Itu sebabnya dalam kerangka riset pemasaran yang sudah kalian susun berapa kali berturut-turut ini dalam laporan selalu muncul tujuan riset pemasaran, dan itu harus kalian camkan dan firm bahwa itu sudah clear. Nah, setelah itu maka kalian akan masuk ke bagaimana menyusun desainnya. Maka waktu saya datang ke tukang jahit, saya akan bilang saya mau pakai baju ini untuk kondangan. Nah, pilihannya jadi terbatas. Kalau udah ngomong untuk kondangan, maka bajunya pasti batik, lengan panjang, atau jas, atau blazer, atau apa dan lain sebagainya. Jadi ada limited ini. Lain kalau saya bilang saya mau ke pasar, lain lagi. Nah, tujuan riset pemasaran kalian akan memperkecil framework dari desain pemasaran kalian. Nah, setelah itu baru kalau dia udah tahu, oh iya batik lengan panjang, maka dia udah tahu nih nanti manjangnya kayak apa, ngukur lengannya, kantongnya minta berapa dan lain sebagainya. Itu atribut-atribut yang akan melengkapi. Tapi yang paling penting di antara atribut itu adalah ukuran baju kita. Nah, dalam riset pemasaran desainnya pun seperti itu. Jadi kembali ke tujuannya. Itu sebabnya pada merancang desain riset pemasaran, kalian harus paham sama tujuannya. Sifat tujuannya kayak apa? Misalnya nih, sekarang kita ambil satu case. Misalnya dalam penelitian ini saya akan tujuan saya adalah satu, mengetahui apakah produk ini bisa diterima atau enggak. Ini saya punya prototipe nih. Produk ini bisa diterima atau enggak. Yang kedua, berapa harga yang bisa diterima konsumen. Maka waktu saya merancang desain riset pemasaran, apa tujuannya jelas, mengetahui apakah produk saya diterima oleh konsumen. Apa atribut yang bisa diterima oleh konsumen? Apa atribut yang nggak bisa diterima konsumen? Lalu ingin mengetahui tentang harga yang bisa dikorbankan konsumen untuk membeli produk saya. Sip, selesai. Oke, lalu setelah itu saya harus mencantumkan jenis data apa yang saya butuhkan. Kalian sudah cantumkan itu di tugas ketiga kalian, laporan ketiga. Jenis datanya adalah ini. Selesai. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara mengumpulkan data itu. Nah, ini nanti akan dibahas dalam desain berikutnya. Apa teknik pengumpulan datanya dan berapa dana yang dibutuhkan. Sekarang saya akan langsung ke berikutnya. Nah, dari situ, dari tujuan tadi kalian sudah tahu ya. Kalian kan tadi sudah sampai di tujuan, sudah sampai jenis data yang dibutuhkan sudah. Nah, pertanyaannya adalah kelihatan kalian jenisnya apa? Eksploratory kah, deskriptif kah, kausal kah? Eksploratory adalah penelitian yang sifatnya baru mengeksplor, baru mencoba membuka wacana dari pemasaran yang mau kalian lakukan. Misalnya, kalian baru mau tahu bagaimana sih perilaku orang minum kopi. Nah, kalau saya misalnya, ini prototipe yang mau saya bawa ini adalah kopi. Maka saya bertanya, kalau saya baru bertanya, berapa kali kalian minum kopi? Di mana kalian minum kopi? Kopi apa yang kalian suka? Apa dan lain sebagainya. Itu adalah penelitian yang sifatnya eksploratory. Jadi lihat jenis data yang kalian butuhkan. Nah, berikutnya kalau descriptive research gimana? Nah, kalau descriptive research itu jauh lebih tajam. Karena tadi ingat ya, saya itu mau fokus sama produk. Nih ya, saya mau fokus sama produk. Produk saya kopi sudah ada, prototipenya sudah ada. Maka saya bertanyanya begini, apakah kamu suka kopi saya? Kalau nggak suka, apa yang nggak kamu suka? Kalau kamu suka, apanya yang kamu suka? Misalnya. Lalu, apakah kamu mau beli produk saya? Berapa harga yang mau kamu beli? Maka itu adalah penelitian yang mendeskripsikan produk saya. Ini berarti penelitian saya udah jelas penelitian descriptive research namanya. Nah, kalau penelitian saya berkaitan dengan demografi, lalu saya bilangnya begini, kopi saya ini saya wawancarai, apakah orang Medan suka kopi saya? Apakah orang Jawa suka kopi saya? Apakah orang di Riau suka kopi saya? Apakah orang di Aceh suka kopi saya? Itu penelitiannya demografis. Lain lagi kalau saya lakukannya perilaku. Saya bertanyanya gini, kalau kopi saya ini Anda suka, kalau saya taruh di supermarket kalian suka nggak? Kalau saya taruh di warung kalian suka nggak? Kalau saya taruh di pinggir-pinggir jalan kalian suka nggak? Kalau saya taruh di kafe kalian suka nggak? Nah, itu menunjukkan bagaimana hubungan produk saya dengan perilaku pembelanjaan atau perilaku pembelian konsumen. Itu masuk ke wacana
atau ranah descriptive research. Nah, berikutnya adalah causal research. Causal research ini agak berbeda lagi. Causal research sudah bicara lebih dalam lagi. Kenapa orang beli kopi saya? Misalnya, saya bertanya, pendapatannya Anda berapa? 100. Lalu beli kopi saya, kalau kamu beli kopi berapa? 3. Oke. Lalu besoknya, demikian saya tanya ke semua konsumen, ada yang pendapatannya 1000, ada yang pendapatannya sekian. Saya juga dapat berapa yang dia minum setiap hari produk kopi saya ini. Lalu setelah selesai, saya menghubungkan antara pendapatan dengan berapa kopi yang diminum. Maka saya dapatkan sebuah penelitian yang namanya causal research atau relasional. Dan kayaknya kita sudah bisa lihat ya, kebanyakan kalian akan berada di dua ranah yang paling atas. Kebanyakan. Karena saya belum melihat ada clue soal causal research di dalam desain rencana penelitian kalian. Oke. Jadi sekarang sudah lihat, sekarang kalian sudah bisa memilih mana tuh? Exploratory, descriptive. Sudah pilih? Sudah. Sekarang kita lompat kalau sudah milih itu. Nah, kalau sudah milih itu, maka kalian bisa menentukan cara apa yang akan kalian lakukan. Misalnya nih, kalau yang exploratory berarti kalian bisa lakukan consumer interviews. Bisa lakukan FGD. FGD itu fokus group, kamu kumpulkan beberapa orang yang memang peminum kopi, lalu kamu dudukkan, lalu kemudian kamu bertanya tentang semua cara dan perilaku minum kopi. Itu di sini. Atau case study dan lain sebagainya. Tapi ingat, dari antara 4 ini saya cepat aja ya. Kebanyakan kalian pasti akan melakukan yang ini. Kita kebetulan tidak mungkin melakukan ini karena ini membutuhkan effort yang lebih berat. Oke. Berikutnya adalah kalau di descriptive research. Nah, descriptive research ini penelitianmu tipenya apa nih? Cross sectional kan atau longitudinal? Cross sectional kalau kamu pertanyaannya adalah terkait dengan hari ini di titik ini kayak gimana orang menyukai produk saya. Misalnya saya tanya tadi kopi saya. Kamu suka nggak kopi saya nih? Desainnya suka nggak? Kemasannya suka nggak? Harga berapa yang mau kamu beli? Sudah, itu didapatnya hari ini, maka saya dapatkan data cross sectional. Tapi kalau saya lakukannya begini, hari ini saya tanya data ini kayak gini, lalu 10 bulan lagi saya tanya pertanyaan yang sama. Kamu beli kopi saya berapa? Harga yang pendapat kamu harganya kemahalan atau enggak? Kira-kira harga yang kamu terima sekarang berapa? Lalu saya melihat ada perubahan sepanjang kemarin sama 10 bulan lagi. Itu saya disebut melakukan penelitian longitudinal dalam descriptive research yang mencantumkan aspek waktu sebagai variabel dalam perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya causal research. Kalau causal research dia pakai desain, biasanya korelasi sama regresi. Saya kira kalian sudah tahu ini dan saya tidak perlu jelaskan lebih jauh. Nah, sudah selesai, kalian sudah tetapkan saya mau bikin descriptive research misalnya dengan sistem customer interview. Oke, jadi kamu udah lakukan, udah punya satu bagian dari desain itu. Nah, sekarang kita naik lompat. Nah, tipe marketing ini bicara tentang ini bajunya apa kan tadi ya, kalau gitu. Saya bilang, udah deh, saya kayaknya bukan blazer, batik. Oke, nah kalau gitu batik yang mana nih? Nah, kamu boleh milih nih, mana yang mau kamu pakai. Dan ada 4 kelompok tipe marketing research. Attitude research, market intelligence research, media research, dan product research. Nah, sekarang perhatikan. Saya masih ingat 4P kan? Sebetulnya itu semuanya ada di sini. Kalau kita baru bertanya produk gitu ya, bisa diterima atau enggak, kita kayaknya kebanyakan di sini deh. Jadi, ambil contoh nih. Ini kopi saya. Saya ingin tanya, ini kopi orang udah suka belum? Mereka suka kopi kayak gini belum? Kemasannya kayak gini suka nggak? Bentuknya kotak suka nggak? Bentuknya kopi celup suka nggak? Udah, misalnya mau tanya itu, maka saya baru mau nanya apa nih? Saya mau nanya konsep testing. Kalau saya mau luncurkan nih kopi, ini kopinya belum meluncur nih. Konsepnya kalau kayak gini nih kopi dalam kemasan celupan mereka suka nggak? Itu di product research. Berarti kamu bisa ambil yang ini. Lalu di dalam pertanyaan saya kan ada, saya ingin tanya harga yang bisa diterima. Misalnya ada kopi celup, 1 pak isinya 10, mereka mau berani bayar berapa ya? Saya price testing. Kemarin kita udah pakai ya price testing waktu percobaan. Kemarin coba studi kasus kita lakukan kemarin. Nah, maka price testing ini adalah metode yang akan saya gunakan juga. Nah, perhatikan di sini adik-adik, bahwa waktu kamu tentukan tipe marketing research, kamu boleh pakai lebih dari 1 tipe. Jadi jelas sekarang kalau saya mau pakai penelitian saya yang kayak tadi itu, maka saya pakai exploratory research dengan tipe konsep testing
dan price testing. Nah, ternyata saya juga jadi pingin, ternyata ada tujuan lagi nih di punya saya. Tujuannya gini, saya belum punya merek. Saya pingin bikin merek. Nah, udah. Maka saya lakukan merek, terus kemudian merek itu saya kasih, itu baru saya sampaikan ke konsumen. Maka saya bisa sebut, itu namanya brand name testing. Nah, berarti saya punya 3 tipe di dalam penelitian saya kali ini. Jadi saya mau lakukan brand name testing, mau lakukan price testing, dan mau lakukan konsep testing. Oke, nah kalau sudah kalian tentukan, sudah testing kalian tentukan, baru, nah ini kalian silahkan baca ininya ya, baca desain dalamnya. Baru kalian tentukan tuh, ini risetnya kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif contohnya, kamu nanyakan warna itu nggak bisa diukur. Merah sama biru itu tinggi mana derajatnya nggak bisa diukur. Beda dengan kamu sangat suka sampai sangat tidak suka, itu bisa diukur. Nah, riset kualitatif itu kalau kamu bicara tentang pertanyaan yang sifatnya seperti tadi, tidak terukur levelnya, dan apalagi pertanyaannya open ended. Misalnya, sebutkan jenis-jenis atribut yang kamu suka, itu berarti kualitatif. Tapi kalau kamu nanya apakah kamu sangat suka atau sangat tidak suka dengan produk ini, itu adalah riset kuantitatif, karena semuanya bisa dinumerikan. Walaupun tulisannya sangat suka sampai nggak suka ya, tapi itu ada numeriknya. Kenapa? Karena sangat suka itu berada di atasnya sangat tidak suka, gitu ya. Nah, jadi kamu lihat apakah itu riset kualitatif atau kuantitatif. Tapi kalau dia disuruh milih gini, kamu lebih suka membeli produk ini di kafe, di supermarket atau di pasar, itu adalah riset kualitatif. Nah, di sini kalian tahu adik-adik bahwa kalian boleh menggunakan kedua-duanya sekaligus, kuantitatif dan kualitatif. Karena memang yang baik dalam sebuah riset kalau kamu mempertimbangkan kedua hal ini sekaligus. Oke, nah sekarang sudah lengkap ya. Berarti saya ini exploratory, lalu kemudian didasarkan pada brand, saya melakukan brand, tipenya brand awareness, konsep dan price testing, gitu ya. Price testing. Dan saya lakukan penelitiannya adalah riset kualitatif dan kuantitatif. Sudah kan? Nah, baru kalau udah jelas tukang jahitnya udah beres. Saya udah tahu nih Pak, nanti adalah batik yang kayak gini. Nah, setelah itu baru ukur panjangnya berapa. Nah, baru kalian cantumkan lagi waktunya berapa lama penelitiannya akan dilakukan, kapan akan dilakukan. Sudah kapan? Habis itu apa? Berapa responden yang kalian harapkan akan kalian ambil datanya, berapa responden sehingga bisa mewakili. Kita udah menetapkan minimal 150, tapi saya minta kalian tuliskan angkanya sebagai angka target untuk kalian. Misalnya 200, 300 gitu kan. Lalu konsumen atau responden itu kalian peroleh di mana? Misalnya online, oke. Lewat kanal apa? Tulis Facebook, Instagram, apa kayak WA, teman SMA dan lain sebagainya. Dan yang terakhir apa? Maka kalian harus menentukan ini scoopingnya kayak apa. Itu penting. Ini mau Medan kah, Sumatera Utara kah, atau Indonesia, atau dunia jangan-jangan. Gitu ya. Terus, waduh Pak, berat banget dunia. Salah. Lebih gampang cari responden global dibandingkan cari responden yang lokal. Karena kenapa? Ingat, media online itu media global. Kalian set bahasanya ke bahasa Inggris, kalian udah langsung bisa lakukan tes global, nggak usah pakai pusing, dan lebih mudah mencari kelompok responden global dibandingkan kelompok responden lokal. Jadi lebih sulit cari penelitian tembung dibandingkan penelitian Medan, lebih sulit Medan dibandingkan Indonesia, lebih sulit Indonesia dibandingkan global. So, kalian sudah siap, saya kira, menulis sebuah desain yang baik. Semoga itu semua bisa membantu. Terima kasih, selamat siang.